Geno, kita menang, Geno. Ayo. Ayo. Iya. Kau yang kukau ini, bukan Keparwa yang garing itu. Kita pernah tumbuh besar di desa ini. Tentu kau masih ingat betul dengan adat Ponowijen. Meskipun kau sudah menjadi prajurit Tumapel, kau tidak boleh dan tidak pantas melanggarnya. Ken Arok dan Ken Dedes adalah sebuah film legenda Indonesia dari abad ke-13 yang sangat populer, terutama di Pulau Jawa. Film yang dibintangi oleh Eva Arnaz, Josh Rudy, Adven Bangun. Ini disutradarai oleh Jun Sabto Hadi dan dirilis pada tahun 1983. Mengapa hidup harus mencari musuh seperti ini? Eva Arnaz sebagai Ken Dedes, Josh Rudy sebagai Ken Arok, Adven Bangun sebagai Tunggul Ametung, Bram Adrianto sebagai Kebo Ijo, Herman Permana sebagai Empu Gandring, Toro Margen Lembu Witangan, dan Arti Dewi sebagai Ken Umang. Ken Arok dibesarkan di dunia hitam oleh Lembong, perampok yang menemukannya di kuburan ketika ia masih bayi. Karena tingkah lakunya yang keterlaluan, Ken Arok diusir, lalu hidup bersama Bango Samparan. Ini pun tidak berlangsung lama karena terjadi keributan dengan istri Samparan, karena Ken Arok sering merampok kiriman upeti kerajaan. Kakang, bukannya aku tak mau melayanimu. Aku takut kena kutukan Dewata. Ingat, Niken Endok, kau harus menjaganya agar benih yang kau kandung itu tetap murni. Kasihan nanti suamimu. Waktu tadi pulang dari ladang,
Aku mendengar bisikan Dewata yang melarangku melakukan persebadanan denganmu. Kau memang pintar, membuatku semakin penasaran. Jangan! Jangan! Film pun dimulai. Seorang perampok bernama Lombong menemukan Ken Arok kecil di kuburan, lalu ia membawanya pulang. Hari berganti, bulan dan tahun pun berlalu. Kini Ken Arok tumbuh menjadi seorang anak yang cerdas. Lombong mengajarkan putranya untuk ikut merampok. Kesadisan Lombong ditularkan ke Ken Arok dalam beraksi. Kenara, kamu ini, ambil barang itu cepat. Puncaknya ketika Ken Arok ikut main judi karena sudah kalah banyak dan tak lagi memiliki uang. Ken Arok pun menjadikan kerbaunya untuk berjudi. Alhasil semua kerbau milik Lombong habis, tak tersisa, dan akhirnya Ken Arok pun diusir dari rumah Lombong. Ayo turun. Kenara! Mana kerbau yang kau gembalakan itu? Hah? Kau buat taruhan lagi? Hah? Dan kalah? Iya. Hei, itu semua kan kerbau gaduhan. Itu berarti aku harus 2 tahun lagi membudak di rumah Tuan Lebak. Tahu? Hah? Sia-sia aku besarkan. Ternyata kau tidak bisa membalas budi. Dan hartaku kau habiskan. Minggat! Sementara itu di tempat lain di desa Karuman, Mongso Ireng dan kawan-kawan menjaminkan istrinya untuk taruhan judi. Tampak di sana ada Ken Arok yang juga doyan judi. Ia kali ini menjadi bandar judi. Tak jarang perjudian itu pun berakhir rusuh. Yang memutar sintir harus orang lain. Baik. Yang mana orangnya? Pilih. Aku pilih dia. Minggir. Kamu bukan orang Karuman ya? Siapa namamu? Ken Arok.
Aku kebetulan lewat sini. Karena yang bertaruh hanya 2, permainan disederhanakan. Pilih merah atau putih? Setuju. Merah. Putih. Putih. Geno, kita menang, Geno. Ayo. Ayo. Iya. Nyatanya dia bukan anak yang malas. Ken Arok tinggal bersama perampok Bangusantara dan istri-istrinya. Ia kini menjadi perampok di hutan Karotan. Aksinya yang sadis membuat semua yang melintasi hutan Karotan ketakutan. Suatu malam Ken Arok merampok di sebuah desa tak jauh dari Karaotan. Ken Arok dikejar-kejar warga hingga akhirnya ia terdampar di sebuah desa. Di sana ia mendengar seorang gadis sedang menembang. Kali gede lawan kali cilik, kersane pansami jebul samudra gung. Bersuara merdu tersebut bernama Ken Umang. Ia tinggal di sebuah padepokan bernama Sagenggem. Ia tinggal bersama Romo Jangger. Ketika Ken Arok hendak masuk, ia kepergok pemimpin Sagenggem, Romo Jangger. Dan akhirnya Ken Arok diterima sebagai murid di padepokan tersebut. Jangan ribut. Aku tidak berniat jahat. Aku hanya numpang tidur. Kalau tidak berniat jahat, mengapa mesti memaksakan kehendak? Kisanak ini siapa? Ken Arok. Itu milikmu? Bukan. Tapi ini selalu kubagikan pada orang-orang yang kekurangan. Kisanak, kalau hanya sekedar memberi makan, tidak akan mengatasi kekurangan mereka. Salah-salah hanya membuat mereka malas. Apa maksud Kisanak datang ke padepokan Sagenggeng ini? Kalau hanya numpang tidur, pasti Romo Janggan mengizinkan.
Bukankah Romo pernah mengatakan kalau padepokan Sagenggeng ini terbuka untuk siapapun? Seiring waktu berjalan, keberadaan Ken Arok membuat Ken Umang jatuh hati. Kedekatan mereka melebihi batas aturan padepokan. Mereka berdua sering bermesra-mesraan di dalam kamar. Hal itu tidak disukai oleh Romo Jangger, dan akhirnya Ken Umang dan Ken Arok pun diusir dari padepokan Sagenggeng. Lalu memberi segala apa yang kau minta. Umang, rupanya kau yang mengambil jamu-jamu itu. Romo, jangan salahkan Umang. Saya yang mengambil jambu-jambu ini. Jamu itu tidak seberapa nilainya. Tetapi dengan mengambilnya tanpa setahuku, berarti kau telah melecehkan ajaranku. Umang, kau dititipkan orang tuamu untuk menjadi orang baik-baik. Membiarkan laki-laki masuk ke dalam kamarmu, lebih-lebih pada malam hari, merupakan hal yang tidak senonoh. Besok kau kembali ke orang tuamu. Kedua insan yang sedang dimabuk cinta, Ken Umang dan Ken Arok, yang diusir, kini mereka berdua tinggal bersama tanpa ikatan di hutan Karaotan. Ken Arok melanjutkan pekerjaan yang digelutinya sedari kecil, menjadi seorang perampok, saudagar kaya yang melintasi hutan Karaotan. Jadi dulu kau tinggal di sini, kan? Kang, sampai berapa lama kita mau bertahan di tempat yang terasing ini, Kang? Sampai kita bosan. Umang pun jadi bulan-bulanan pelampiasan nafsu Ken Arok. Ia yang semestinya kembali ke orang tuanya malah memilih tinggal bersama Ken Arok, seorang perampok sadis. Hingga keesokan harinya Ken Arok merampok panglima dari Majapahit yang melintasi hutan Karaotan membawa upeti dari warga. Hantu, turun kamu! Wadangan, bantu aku, Wadangan! Hantu! Kali ini perbuatan keji Ken Arok tidak disukai oleh Ken Umang yang kesal karena Ken Arok membunuh prajurit Tumapel. Umang mulai menasehati Ken Arok yang dinilai Umang susah dimengerti. Rupanya Kakang bukan lagi salah bertindak, tapi sudah salah berpikir. Bicaramu seperti janggan dari Sagenggeng. Susah dimengerti.
hidup akan lebih punya arti kalau manusia hidup di tengah-tengah manusia lain dengan saling berbaik hati. Umang, bukankah hidup begini lebih enak? Mau apa saja boleh, terserah kita. Kang, tapi yang enak belum tentu baik. Kau masih meragukan kebaikanku terhadap orang lain. Apa artinya kebaikan kalau harus mencelakakan orang lain? Aku punya aturan sendiri. Aku mau yang gampang saja. Kakang keliru. Setiap perbuatan ada batasnya. Mengendalikan diri, itulah kelebihan manusia. Mungkin lebih berarti daripada memamerkan kelebihan yang sebagai itu. Sementara itu di tempat lain, Ken Dedes, seorang gadis desa yang cantik, sedang mencuci pakaian bersama teman-temannya. Namun ada seseorang punggawa dari Tumapel, tangan kanan Tunggul Ametung, yang ingin mempersunting Ken Dedes dari desa Kanowijen. Namun ia menolak. Akibat penolakan itu, punggawa Tumapel tersebut mencoba memperkaos Ken Dedes. Tinggalkan dulu barang-barangmu itu. Tidak bisa, Kakang Lembu Watangan. Semua upeti ini harus cepat-cepat beres. Lupakan saja dulu upeti itu. Kau tahu kan, aku penggawa kepercayaan aku Tunggul Ametung yang diserai tugas untuk mengumpulkan seluruh upeti di kawasan Tumapel. Dan sekaligus yang menyerahkan ke hadapan Prabu Dandang Gendis di Daha. Nah, tugasku lebih berat, Ken Dedes. Tetapi aku masih meluangkan waktu untuk datang ke sini. Persoalan kita harus segera diselesaikan. Tapi Kakang... Jangan beralasan lagi. Aku menghendaki ketegasan sekarang juga. Namun ada seorang pemuda yang mencoba menggagalkan upayanya dan menyerang. Pertarungan dua sahabat pun terjadi, namun tak berlangsung lama karena pemuda itu lebih sakti dari Loh Tangan. Kita pernah tumbuh besar di desa ini. Tentu kau masih ingat betul dengan adat Ponowijen. Meskipun kau sudah menjadi prajurit Tumapel, kau tidak boleh dan tidak pantas melanggarnya. Aku tahu. Kau sendiri yang mau dia, tapi belempem. Di kerajaan Tumapel, para prajurit Tunggul Ametung melaporkan kejadian upeti dari warga yang dirampok Ken Arok di hutan Karaotan. Mereka meski berjumlah sangat banyak, namun kalah dengan Ken Arok dan anak buahnya. Kebo Ijo yang lari saat kejadian harus bertanggung jawab atas kejadian tersebut kepada Raja Tumapel, Tunggul Ametung. 10 prajurit Tumapel tak mampu menghadapi seorang perampok. Mana Kebo Ijo? Sebetulnya tidak kalah, Gusti. Hantu Kerautan sudah hamba hadapi, tapi semua prajurit malah lari, tidak mau membantu. Bohong! Mereka malah kau perintahkan mundur. Memang benar, Gusti. Itu hanya siasat supaya hantu Kerautan itu keluar dari persembunyiannya. Pancingan hamba berhasil. Begitu muncul, langsung hamba serang. Tunggul Ametung, sang Raja Tumapel, akan memimpin langsung penyergapan terhadap perampok yang sadis yang dipimpin oleh Ken Arok dan Ken Umang. Sambil membawa upeti untuk memancing Ken Arok muncul, Tunggul Ametung terus memerintahkan para prajuritnya untuk terus maju menyusuri hutan Karaotan, dan akhirnya
hantu itu, hantu karautan alias Ken Arok, muncul di hadapan Tunggul Ametung, sang raja dari Tumapel. Jaga upeti itu. Ayo. Jangan takut. Itu bukan hantu. Cari tempat yang lapang. Ayo di sana. Cepat, kumpul di sana. Cepat, jangan banyak ngomong. Cepat, ayo cepat. Semuanya. Pertarungan tak seimbang pun terjadi di antara hantu karautan dan para prajurit Tumapel. Hal itu mengakibatkan Ken Arok mundur menyelamatkan diri. Namun Ken Arok, ia masih ingat Ken Umang yang ia tinggalkan. Ken Arok lalu membawa Ken Umang pergi menghindari serangan-serangan Tunggul Ametung yang semakin ganas. Mengapa hidup harus mencari musuh seperti ini? Namun Umang meninggalkan Ken Arok seorang diri. Ia menghilang di balik semak. Ken Arok terus melangkah pergi menjauh dari prajurit Tumapel, hingga akhirnya ia bertemu seorang nenek yang menolongnya. Kang, ada saatnya kita bertemu. Ada saatnya kita berpisah. Cepat lari, Kang. Umang. Lari, Kang! Mereka datang! Gusti, rupanya dia lari ke Panitikan. Rupanya Kakang bukan lagi salah bertindak, tapi sudah salah berpikir. Rupanya Kakang bukan lagi salah bertindak, tapi sudah salah berpikir. Salah berpikir. Bukankah hidup akan lebih punya arti kalau manusia hidup di tengah-tengah manusia lain dengan saling berbaik hati? Lebih baik kita tinggalkan hutan ini. Nek! Nek! Anak muda, kau kelihatannya sedang kesusahan. Saya dikejar-kejar prajurit Tumapel. Tuh, ada sampah. Masuk saja ke situ. Mati kau, mati kau. Loh, Gusti, kemana dia? Ken Arok terjerumus ke sebuah lembah. Di sana ia mendengar suara titisan ayahnya Dewa Brahma yang mengarahkan Ken Arok pergi ke arah matahari terbit. Ken Arok diharapkan bisa berubah dan bisa berhenti
menyengsarakan orang lain. Tas dirajakan di tanah Jawi. Apakah Dewa Batara sudah menentukan siapa orangnya? Ya, dialah Ken Arok, anakku dari desa Pangkur. Ken Arok, sudah waktunya kau hentikan semua tindakan yang menyengsarakan orang lain. Sementara itu Tunggul Ametung yang kehilangan jejak pencariannya Ken Arok yang diselamatkan oleh Dewa Brahma, ia singgah di desa Panowijen di mana Ken Dedes tinggal. Gusti, Gusti, daripada begini lebih baik Gusti menghibur diri. Di Panowijen banyak perawan cantik, dan yang paling jadi rebutan anak gadis Mpu Parwo. Namanya Ken Dedes. Watangan juga mengincarnya. Lepaskan kakak. Jangan. Watangan! Maksud baik seharusnya ditempuh dengan cara yang baik pula. Kau tidak sedang merampok, bukan? Lagi dia lagi. Jangan, hentikan. Jangan. Hentikan kakak. Jangan. Sementara itu Ponakawan Sang Punggawa Tumapel masih ngebet ingin mendekati Ken Dedes, namun kembali dicegah oleh pemuda desa. Perkelahian antara mereka diketahui oleh Tunggul Ametung yang melihat kejadian tersebut. Lalu Raja Tumapel itu pun kesengsem terhadap Ken Dedes, dan tanpa basa-basi ia membawa Ken Dedes pergi meninggalkan pertarungan tersebut. Jangan. Minggir. Bangsat, akan kubunuh Tunggul Ametung. Pendekar Panowijen Pawaka tak berdaya di tangan Ponakawan. Ia marah karena gadis buruannya kini dibawa ke Tumapel oleh Tunggul Ametung. Lalu Ponakawan tersebut melaporkan kepada Begawan ayah Ken Dedes yang membiarkan Ken Dedes dibawa Tunggul Ametung ke Tumapel. Bengawan yakin siapapun yang menyakiti anaknya akan terkena karma karena Ken Dedes telah mewarisi ilmunya. Sejak semula sudah aku duga. Tapi kalian semua tidak usah bersedih dan berkecil hati. Keadilan dan kebenaran pasti menang. Percayalah, Ken Dedes mampu menjaga diri dan selamat. Karena dia telah membekali diri dengan ilmu karma Amadangi. Artinya, dia akan selalu dapat jalan keluar dalam kesulitan yang bagaimanapun. Bapak Bagawan, ampun. Dengan demikian, Bapak telah membiarkan kejahatan merajalela.
Pawaka, rupanya kau belum dapat memahami semua ucapanku. Percayalah, Yang Maha Pencipta akan menghukum orang yang telah membawa lari anakku. Ken Arok yang sudah diprediksi menjadi seorang raja karena ada tanda di telapak tangan, ia akan diangkat murid oleh seorang guru bernama Loh Gawe. Menipis kepada lelaki muda di tanah Jawi, Ken Arok namanya. Raja di telapak tangannya bercirikan keong dan cakra. Ken Arok yang tak pernah berhenti menjadi seorang penjudi dan bermain perempuan didekati oleh Loh Gawe yang datang dari negeri Dwipa, ingin mengangkat anak juga sebagai muridnya. Ken Arok bersedia menjadi murid Loh Gawe. Ken Arok, dari negeri seberang lautan, Jambudwipa, saya sengaja datang mencarimu. Dengan maksud apa Bapak mencariku? Mengasuhmu sebagai murid, sekaligus sebagai anak. Coba lihat telapak tanganmu, anakku. Cakra adalah lambang kekuatan dan kekuasaan untuk melindungi jagat raya ini. Paling tidak, negara dan tumpah darahmu. Di Tumapel, Tunggul Ametung resah karena Watangan mulai memberontak. Untuk itu ia berusaha mencari seorang pendekar untuk diangkat menjadi prajurit Tumapel. Loh Gawe memperkenalkan muridnya Ken Arok kepada Tunggul Ametung. Di saat itulah seorang penyusup datang ke Tumapel. Dengan sigap Ken Arok langsung menyerang Watangan. Ananda bantu. Mungkin bagi Nak Mas Akuwu hanya soal kecil, tetapi buat saya adalah hal yang sangat penting sekali, karena menyangkut masa depan anak angkat saya. Maksud kedatangan saya ingin menghadapkan anak saya, Ken Arok, agar bisa mengabdi di Tumapel apabila Nak Mas berkenan. Saya memang butuh seorang pengganti. Mana dia, Bapak? Ini bukan lagi pembangkangan bawahan terhadap aku. Ini adalah urusan laki-laki sama laki-laki. Nama Akuwu, biar anak saya yang membereskannya.
Akhirnya watangan sang punggawa yang menentang karena berebut Ken Dedes dari tangan Tunggul Ametung mampu dikalahkan oleh murid Loh Gawe, Ken Arok. Bapak Loh Gawe, Ken Arok saya terima mengabdi di Tumapel. Dia saya angkat menjadi kepala kawal pribadi. Ken Dedes yang tak mencintai Tunggul Ametung masih dingin terhadap Raja Tumapel tersebut. Ken Dedes meminta waktu untuk bisa menerimanya di kehidupannya. Kurang pantaskah seorang aku menyuntingmu? Aku masih berusaha memilikimu dengan cara yang baik. Gusti aku, berilah hamba waktu. Permintaanmu aku penuhi. Tapi ingat, ada batasnya. Keesokan harinya ketika Raja Tumapel, Tunggul Ametung dan Ken Dedes sedang berada di sebuah taman, tampak wajah Ken Dedes jauh lebih berseri. Ia dikelilingi dayang-dayang cantik. Tak jauh dari taman, Ken Arok terus memperhatikan tubuh mulus Ken Dedes yang membuatnya sulit untuk berpaling. Gusti, Gusti Ayu, ada keongnya. Itu pasti keong laki-laki Gusti Ayu. Mustahil, tidak mungkin. Jangan melamunnya bukan-bukan. Cantik, memang cantik. Malam itu Ken Arok berusaha untuk mendekati Ken Dedes, istri raja junjungannya sendiri. Hal itu membuat Ken Dedes ketakutan dan mencoba memperingatkan Ken Arok untuk tidak mendekatinya. Namun Ken Arok malah semakin berani karena ia melihat bahwa pernikahan antara Ken Dedes dan Tunggul Ametung adalah sebuah keterpaksaan. Setelah Gusti Ayu mengizinkan hamba untuk menikmati kembali wajah Gusti. Aku bersuami penggawa. Sebuah perkawinan yang terpaksa. Apa indahnya, Gusti? Itulah kenyataannya. Hidup sering merupakan keterpaksaan. Tapi, siapa yang berani melawan Gusti aku? Siapapun lelaki yang bisa mengawini wanita Nariswari bakal menurunkan raja-raja besar. Nariswari? Ya, wanita yang bersinar gua garbanya seperti yang kau ceritakan itu. Kalau begitu, izinkan hamba mengawininya, walau harus menyingkirkan suaminya. Istri siapa?
Niat Ken Arok menikahi Ken Dedes dianggap sebuah kekonyolan oleh Bango Samparan, bapak angkatnya. Karena orang yang akan ia singkirkan adalah Tunggul Ametung, seorang yang sangat sakti. Ada satu syarat untuk bisa membunuh Tunggul Ametung, yaitu dengan keris Empu Gandring. Tolong carikan jalan keluar. Anakku, kita telah sama-sama membuktikan hidup ini tanpa perhitungan. Ternyata lebih banyak mengalami kegagalan. Begini anakku, tidak peduli kau mimpi atau tidak waras. Kalau kau nanti sudah menjadi raja, jangan sampai ditinggalkan rakyatmu. Bango Samparan, sang bapak angkat Ken Arok, menyarankan untuk mencari keris Empu Gandring untuk bisa membunuh Tunggul Ametung. Lalu ia mencari seorang pembuat keris empu bernama Empu Gandring di desa Lulumbang. Lawanmu Tunggul Ametung itu sakti sekali. Aku itu tidak pernah tertawa. Mungkin sekali ajimatnya ada di sekitar kepala. Lalu bagaimana? Ada ratusan pandai keris di Lulumbang. Tapi hanya ada satu yang bisa disebut empu. Gandring namanya. Kawan seperguruanku. Kau bisa membunuh Tunggul Ametung dengan keris buatan Empu Gandring. Ken Arok terus meratapi nasibnya yang mencintai Ken Dedes, istri Raja Tumapel. Setiap malam ia harus menyaksikan kemesraan antara raja dan ratu tersebut. Sementara itu Empu Gandring masih terus menempa keris pesanan Ken Arok. Lihat, aku punya besi bagus, tapi perlu waktu lama untuk menghilangkan dan membersihkan dari pengaruh jahatnya. Ambillah 1 tahun lagi. 5 bulan saja, Empu. Tidak bisa. Ken Arok memaksa akan mengambil keris yang baru setengah jadi tersebut. Menurut pemiliknya, pamor keris tersebut masih ada pengaruh jahat. Empu Gandring masih akan membersihkan keris itu dari pengaruh jahat hingga purnama nanti. Namun Ken Arok lagi-lagi tak sabar menunggu sampai bulan purnama. Hal itu disebabkan karena rasa cemburunya terlalu besar terhadap Tunggul Ametung. Jahat! Enak ya, jadi aku punya istri cantik. Apalagi menjadi Raja Daha. Mimpi kok setinggi langit. Mapok kamu ya? Ya, siapa tahu nasib orang.
memaksa akan mengambil keris yang baru setengah jadi tersebut. Menurut pemiliknya, pamor keris tersebut masih ada pengaruh jahat. Empu Gandring masih akan membersihkan keris itu dari pengaruh jahat hingga purnama nanti. Namun Ken Arok lagi-lagi tak sabar menunggu sampai bulan purnama. Hal itu disebabkan karena rasa cemburunya terlalu besar terhadap Tunggul Ametung. Ketika Ken Arok memegang keris tersebut, benar saja pengaruh jahat itu muncul sehingga Ken Arok menyerang pemilik keris Empu Gandring. Ia menyerang membabi buta tanpa ampun. Hingga akhirnya Empu Gandring tewas di tangan Ken Arok. Keris buatannya sendirilah yang sudah menghabisinya. Di saat ia sudah tak berdaya, Empu Gandring mengucap sumpah serapah bahwa ketujuh keturunan Ken Arok akan mati oleh keris Empu Gandring. Tanpa rasa bersalah, Ken Arok mencabut keris yang menancap di tubuh tua tersebut. Keturunanmu akan mati oleh keris ini. Aku bersumpah, kalau aku mulia nanti, seluruh anak cucumu dan rakyat Lulumbang akan kumuliakan. Sepulang dari tempat Empu Gandring, Ken Arok kembali ke Tumapel. Kebo Ijo menyambutnya dan melihat keris yang dipegang Ken Arok. Ia bermaksud meminjamnya karena tertarik dengan keris tersebut. Bahkan Kebo Ijo rela memberikan semua perlian emasnya kepada Ken Arok. Boleh ku pinjam? Hah? Kalau perlu, kutukar dengan 4 kerisku. Mau? Jangan sekali-kali kau ulangi mengambil keris ini tanpa seizinku. Maaf Ken Arok, aku salah. Tapi bagaimana kalau kutukar dengan ini? Seluruhnya, seluruh simpananku selama mengabdi di Tumapel. Pesan pamanku, keris cangkring ini tidak boleh pisah dari badanku, sekalipun sedang tidur. Kalau perlu begini, tidak usah tukar-menukar. Ambil saja emas ini semuanya, tanpa harus menukar dengan keris itu. Cukup pinjamkan selama setahun, tapi jangan bilang kalau keris itu milikmu. Bagaimana? Simpan saja emas itu. Kalau begini terus tidak bisa tidur aku. Sudahlah Ken Arok, tidur sajalah di sini. Aku tak tahu kenapa kamu bersikeras dengan keris itu. Engkau yang bersikeras. Emas itu menjadi milikmu. Sementara keris itu cukup aku pinjam. Apanya lagi yang kurang? Ya, disuruh apapun aku mau. Asal jangan disuruh bunuh diri.
Aku pikir-pikir dulu. Kamu kan belum pernah pergi ke Keraton Daha. Belum pernah melihat sampean dalam Prabu Dandang Gendis. Besok ikut aku ke Daha ya. Kamu ini kalau sudah punya mau, ambil sajalah. Lalu Kebo Ijo memamerkan keris Empu Gandring kepada para punggawa Tumapel, termasuk sang Raja Tumapel Tunggul Ametung. Raja Tumapel tersebut tampak ketakutan melihat keris Empu Gandring. Ia mengetahui bahwa keris itu belum sempurna, jangan digunakan untuk membunuh orang. Begitulah Tunggul Ametung berpesan kepada Kebo Ijo. Malam harinya Ken Arok mengambil Empu Gandring dari tangan Kebo Ijo. Di saat ia tertidur pulas, Ken Arok berniat akan menyerang Tunggul Ametung, sang Raja Tumapel yang sedang tertidur bersama Ken Dedes. Namun Ken Dedes belum tertidur. Ia melihat sekelebat bayangan Ken Arok dari balik tirai dan ia pun kaget. Sakai wisotowo satu kurdo tutup ayu aeng lemah sangat songeng landak wani lemah Pertarungan dua orang Tumapel itu terjadi karena cinta. Ken Arok yang ingin memiliki Ken Dedes terus berusaha melumpuhkan Raja Tumapel tersebut. Namun sang raja yang kebal itu pun tak mudah untuk ia kalahkan. Ilmu tingkat dewa terjadi. Kesaktian kedua belah pihak membuat panik Ken Dedes yang ditemani para dayang-dayang cantik. Suara ledakan terdengar sangat kencang. Berkali-kali Ken Arok menusuk tubuh Tunggul Ametung dengan keris Empu Gandring, namun tetap tak mempan. Justru ia yang terlempar jauh.
hingga akhirnya Tunggul Ametung digigit kelelawar. Saat itulah mulutnya terbuka dan disitulah Ken Arok akan menghujamkan keris Empu Gandring ke dalam rongga mulut Tunggul Ametung. Naas sama seperti pemilik Empu Gandring yang tewas terbakar. Nasib Tunggul Ametung di tangan Ken Arok. Kini Ken Dedes sudah tidak memiliki suami lagi karena suaminya sudah tewas di tangan Ken Arok. Kematian Tunggul Ametung membuat gempar seluruh isi Tumapel. Tunggul Ametung mati dengan keris yang menancap di mulutnya. Keris itu adalah keris yang dipamerkan oleh Kebo Ijo kepada semua orang di Tumapel. Dan Kebo Ijo menjadi sasaran amukan para prajurit Tumapel. Dengan lantangnya Ken Arok berteriak-teriak tanpa rasa bersalah, menuduh Kebo Ijo lah pelaku pembunuh Tunggul Ametung yang sebenarnya dirinya sendiri. Biadab! Siapa yang telah berani membunuh Gusti aku? Siapa? Hah? Siapa? Hah? Bukankah ini keris Kebo Ijo? Hah? Ini pasti keris Kebo Ijo. Oh iya, benar. Wirapati, tangkap Kebo Ijo. Tangkap Kebo Ijo. Ayo tangkap dia mana? Pimpin seluruh keamanan di Tumapel. Dan begitulah nasib Kebo Ijo. Ia pun tewas di tangan Ken Arok dengan keris Empu Gandring yang sudah memakan 3 korban. Aku ya
Akhirnya semua keinginan Ken Arok pun tercapai. Ia mengukuhkan bahwa dirinya sekarang menjadi Aguwuh ataupun Raja Tumapel yang baru. Titisan Dewa Brahma itu pun menjadi penguasa Raja Tumapel. Dan akhirnya film pun selesai. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam film jadul Indonesia. Dengan restu para dewa, aku akan mengajak kalian menuju kehidupan yang lebih baik. Hidup Tumapel! Masa silam pun berkisah. Ken Arok banyak mensejahterakan dan memuliakan kawula-kawulanya. Namun dosa adalah dosa. Ken Arok, sang raja sanegara dan ketujuh keturunannya akhirnya tewas di ujung keris Empu Gandring.